Setelah dilakukan olah TKP dan penemuan barang-barang pribadi milik korban, ternyata wanita itu adalah Nada. Kabar duka pun langsung disampaikan kepada pihak keluarga. Sontak tangisannya pun tidak terbelenggu menyelimuti keluarga dari Nada. Kerabat kuliah bahkan rekan kerja di tempat Nada bekerja turut larut dalam kesedihan. Tidak ada yang menyangka jika Nada, anak yang dikenal baik hati, selalu ceria dan pintar, nekat melakukan perbuatan seperti itu. Setelah polisi selesai melakukan olah TKP, tubuh Nada dibawa ke rumah sakit Karyadi dan tidak berselang lama pihak keluarga pun tiba di rumah sakit untuk melihat tubuhnya. Akibat lompatan dari 4 lantai yang perkiraan ketinggian 20 meter, Nada mengalami luka-luka pada bagian wajahnya. Berdasarkan bukti yang diperoleh polisi, menduga kasus ini adalah murni kasus bunuh diri. Melihat bukti dari sepucuk surat yang ditujukan kepada ibunya. Adapun isi surat wasiat yang bertuliskan bahasa Inggris dan Indonesia yang berisikan, maaf, tidak bisa menjadi kontestan yang diharapkan Mama. Aku punya hadiah ulang tahun untuk Mama yang kukirim ke kosannya Hani. Aku harap aku sendiri yang memberikannya kepada Mama. Maaf, terima kasih selalu memikirkan, aku peduli denganku. Dan maaf, aku yang selalu membuat Mama sedih. Maaf tidak bisa sekuat yang kau harapkan, ujar Nada di surat tersebut. Pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kematian dari Nada. Apakah ini murni kasus bunuh diri atau ada unsur pembunuhan di balik kejadian tersebut? Pihak Universitas Negeri Semarang mengungkapkan berduka atas meninggalnya salah satu mahasiswi. Perwakilan dari UNES melalui wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan yang bernama Zainal Abidin, pada malam itu langsung bertemu dengan keluarga Nada di rumah sakit Karyadi. Keluarga yang diwakili oleh ibu serta pamannya menerima bentuk kepedulian yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dengan menyampaikan bantuan menangani biaya kepulangan jenazah, lalu mengantarkan tubuh Nada sampai ke Cilacap. Tubuh Nada dibawa oleh pihak keluarga pada dini hari sekitar pada jam 02.30 malam. Namun dari kepergian Nada itu, ternyata pihak keluarga tidak bersedia jika tubuh Nada dilakukan otopsi. Keluarga menyebutkan sudah ikhlas atas kepergian dari Nada. Jenazah Nada tiba di kediaman neneknya di Cilacap pada tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pada jam 07.30 pagi harinya. Lalu dimakamkan di TPU Cikento, Kelurahan Gunung Simping pada jam 9.45. Sejak dari kepergian Nada, firasat dari orang-orang terdekat pun mulai bermunculan. Salah satunya Kasmira, pemilik bangunan tempat kerja Nada, mengaku Nada bekerja sama dengan cucunya yang masih kuliah di Universitas Diponegoro. Namun beberapa hari sebelum meninggal, ia pun menyebutkan jika Nada berubah menjadi pendiam. Kasmira mengenang Nada adalah sosok yang baik ceria, tapi dia tertutup. Sebelum meninggal dunia, Nada terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat, tetapi dia tidak pernah bercerita apa masalahnya. Kasmira sempat bertanya, "Kenapa kamu merokok terus? Padahal biasanya tidak pernah merokok." Nada yang mendapatkan pertanyaan itu hanya tersenyum. Kesan serupa disampaikan oleh mama rekan kerja Nada. Mama menjelaskan beberapa kali menemukan Nada berada di lantai atas dan sesekali menengok ke bawah. Dalam minggu-minggu ini, perilakunya pun berbeda, terlihat seperti orang depresi. Mama pernah melihat Nada di lantai 2 mondar-mandir, lalu melihat ke bawah. Tidak hanya tiba-tiba suka merokok, Mama pun mengaku jika dirinya pernah melihat tangan Nada dalam kondisi bekas luka tergores silet. Kasmira dan Mama sama-sama tidak mengetahui apa yang disembunyikan Nada di dalam pikirannya.
Lantaran ketika ditanya, Nada hanya menjawab dengan senyuman saja. Dari kematian Nada, banyak netizen yang menyalahkan mantan kekasihnya bernama Aksa Satria. Warganet menuduh jika Aksa melupakan salah satu penyebab Nada nekat melakukan perbuatan itu. Jengah dengan tuduhan itu, akhirnya Aksa melakukan klarifikasi. Halo teman-teman, di sini aku mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Nada. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, aku ingin membuat sebuah video klarifikasi karena segala tuduhan yang ditujukan kepadaku sama sekali tidak membuatku nyaman. Dan aku dengan almarhum sudah putus sejak 6 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Maret. Yang artinya sejak 6 bulan yang lalu aku sudah tidak komunikasi ataupun berhubungan dengan Nada. Aku juga tidak tahu masalah apa yang dialami karenanya. Tentu masalah yang lalu dan yang sekarang itu berbeda. Setelah putus sama aku, dia pun juga sudah punya pacar baru. Dan aku sama sekali tidak tahu siapa nama pacarnya dan siapa pacarnya. Karena kembali lagi, aku sudah tidak berkomunikasi atau berhubungan sejak kami putus. Jika melihat dari keterangan-keterangan orang terdekat seperti Mamang, Nada sedang mengalami depresi yang cukup parah hingga dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Ditambah lagi dengan keterangan di dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada ibunya, terlihat adanya beban yang mengharuskan dia menjadi orang yang berhasil. Namun dikala dia gagal, kekecewaan terhadap dirinya pun muncul dan diungkapkan dengan cara melakukan bunuh diri. Apapun penyebabnya, sebenarnya dari kematian Nada, pesan terakhir mahasiswi Nada secari surat untuk ibu tercinta. Hari ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai terjadi di kota Semarang. Kasus ini tentang seorang wanita cantik yang nekat melakukan bunuh diri dan ditemukan sudah tergeletak di pelataran mal di kota Semarang. Kasus apa yang sebenarnya terjadi hingga wanita tersebut nekat melakukan perbuatan itu? Wanita cantik dengan perawakan mungil ini bernama Nada Jilanawa Vinanda, berusia 20 tahun. Nada merupakan warga Candi Penantaran Kaliancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pada saat ini dirinya pun tengah menjadi seorang mahasiswi di Universitas Negeri Semarang dengan program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nada adalah anak pertama dari pasangan yang bernama Yevi Chandra Dewi dan Wahid Suyudi Basirun. Yevi diketahui bekerja sebagai guru BK, sedangkan sang ayah bekerja sebagai seorang seniman alias sastrawan. Namun informasi yang diperoleh jika Nada tumbuh besar dari keluarga yang broken home dikarenakan kedua orang tuanya telah berpisah beberapa tahun yang lalu. Dikarenakan keluarga yang sudah tidak utuh, membuat Nada akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos di dekat kampusnya. Belajar hidup mandiri membuat Nada harus memiliki penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya dirinya pun menjadi seorang karyawan di salah satu tempat kecantikan di daerah Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dan sudah berjalan selama 6 bulan terakhir. Setiap hari Nada berangkat berboncengan dengan rekannya menuju kampus sekitar pada jam 9 pagi dan pulang pada jam 4 sore. Setelah itu Nada pun bekerja hingga malam hari. Kejadian ini bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pada jam 17.20 petang. Tiba-tiba ada seorang juru parkir bernama Rukiman berusia 56 tahun mendengar suara adanya seperti benda terjatuh. Dengan bersamaan para pengunjung lainnya pun ikut berteriak histeris di jalur parkiran Mall Paragon Semarang. Pada saat Rukiman menghampiri, dirinya pun sangat terkejut
ketika melihat ada seorang wanita yang sudah tergeletak di area jalan keluar parkir Mall Paragon. Dalam sekejap, kejadian itu pun langsung ramai menjadi pusat perhatian. Security Mall segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Semarang Tengah. Menerima laporan tersebut, polisi segera datang untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP sekitar pada pukul 6 sore. Tim Inafis Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Polisi dibantu oleh tim relawan segera melakukan evakuasi kepada korban ke dalam ambulan. Di lokasi kejadian, polisi menemukan adanya sebuah tas di pinggir pembatas parkir mobil di lantai 4. Di dalam tas itu terdapat adanya KTP, kartu pelajar mahasiswi UNES, dan sepucuk surat yang ditujukan untuk ibunya. Diduga tas itu adalah milik wanita yang baru saja ditemukan tergeletak di area parkir mall itu. Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Indah Romantika mengatakan, jika mahasiswi UNES tersebut diduga melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Saya hanya bisa berdoa, semoga Nanda tenang di sana dan amal ibadahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video hari ini dan jangan lupa ikuti terus video saya. Sekian, terima kasih.